tipe-tipe moms mengatasi gangguan pencernaan anak, cek. Yang pertama. Halo? Apa? Diare? Kenapa bisa? Yaudah. Gue telepon dulu dokter gue deh kalau gitu. Ya, oke. Duh, siapa sih nih? Pi itu anak diare, Pi. Bawa ke rumah sakit ya, aku sambil telepon dokter aku nih. Dok, ya anakku diare loh, aku taruh ke rumah sakit aja ya dok ya. Ya pokoknya sekarang langsung jalan ya dok ya. Dok, oke dok, oke. Yang kedua. Aduh, si Ade udah 5 hari nih nggak pup. Untung aku udah siapin banyak buah-buahan. Ada pepaya, jeruk, buah naga, dan anggur. Yang ketiga. Ih, lengkap banget dah. Gue gak boleh kalah. Ini lagi anak nangis bukannya tenangin. Wah, kenapa nih pada berantem? Udah Mams, jangan pada berantem. Saya, apoteker Gita, akan menjelaskan sedikit ya mengenai gangguan saluran pencernaan pada anak. Nah Mams, sebenarnya ada 3 gangguan saluran pencernaan yang sering terjadi pada anak. Yang pertama, diare. Yang kedua, sembelit atau konstipasi. Dan yang ketiga adalah nyeri perut hilang timbul atau biasa disebut dengan kolik. Nah, menurut Jurnal Pediatrik Indonesia 2015, diare anak dapat ditangani di rumah dengan 5 lintas diare. Yang pertama, pemberian oralit. Yang kedua, minum air atau susu dapat diteruskan supaya anak tidak terjadi dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Yang ketiga, pemberian zinc selama 10 hari sesuai dosis pada kemasan atau sesuai dengan anjuran dokter. Dan yang keempat, antibiotik jika memang diare disebabkan oleh bakteri. Dan yang kelima, menjaga kehigienitasan anak. Nah, umumnya diare memerlukan waktu 5 hari untuk sembuh, tetapi semua itu tergantung dari jumlah probiotik atau bakteri baik yang ada di dalam saluran pencernaan anak Mams. Sehingga diperlukan suplemen probiotik yang biasanya dapat dicampurkan langsung ke susu, air, atau langsung ke mulut anak dengan dosis 2 kali sehari sesuai studi klinis yang sudah berlaku. Nah, bagaimana dengan konstipasi atau sembelit? Menurut Jurnal Gastroenterologi 2011, sembelit anak dapat ditangani dengan memperbaiki faktor penyebabnya, di mana biasanya faktor penyebabnya adalah jenis makanan yang kurang serat, kurang minum air atau susu, dan yang paling sering terjadi adalah jumlah probiotik di usus yang sangat sedikit. Dan juga tergantung dari mood anak ya Mams, biasanya sih ada trauma nih dalam buang air besar sehingga menimbulkan sembelit atau konstipasi. Nah, semua faktor ini mempengaruhi pergerakan usus dan bentuk tinja menjadi lebih keras. Sehingga diperlukan probiotik untuk menghasilkan zat aminobutirat untuk melancarkan gerakan ususnya. Nah, ada juga prebiotik untuk sumber seratnya. Biasanya diberikan 2 kali sehari selama minimal 2 minggu sesuai dengan studi klinis yang sudah berlaku. Nah, gangguan pencernaan yang terakhir nih yang biasa dialami oleh bayi dari umur 0 sampai mungkin 6 bulan. Itu biasa kita sebut dengan nyeri perut kolik atau hilang timbul. Biasanya anak-anak bayi-bayi ini nangis tanpa alasan yang jelas dan ternyata memang itu adalah nyeri perut atau kolik. Pada kondisi ini terdapat gerakan usus yang tidak terkontrol dengan baik oleh karena lingkungan usus yang kurang sehat, termasuk adanya gangguan keseimbangan antara jumlah probiotik di usus anak. Nah, dengan demikian, menurut studi klinis oleh Nocerino dan kawan-kawan tahun 2020 di Italia, pemberian probiotik khususnya kandungan BB12 sebanyak 6 tetes per kali selama 28 hari efektif mengatasi nyeri kolik pada anak. Nah, Mams, banyak sekali sediaan probiotik yang ada di Indonesia. Tetapi Mams harus pintar nih dalam pemilihan jenis probiotik yang harus dikonsumsi anak Mams. Nah, di sini probiotik yang tepat itu ada dalam Liprolac dengan jenis Liprolac Baby Drop dan juga Liprolac Sachet. Nah, untuk Liprolac Baby Drop ini biasanya digunakan untuk anak 0 sampai 2 tahun. Dan juga ada Liprolac Sachet dengan kandungan prebiotik dan juga probiotik, di mana ini sangat cocok sekali untuk anak lebih dari 2 tahun. Dan Liprolac Sachet ini dilengkapi dengan rasa vanila loh Mams yang pastinya enak dan sangat disukai oleh anak Mams. Keduanya ini memiliki teknologi dual coating yang memastikan
bahwa probiotik ini akan sampai ke usus dan tidak terganggu oleh asam lambung. Nah, jadi Liprolac ini sangat pas sekali untuk menjaga kesehatan saluran pencernaan anak mams pada saat anak mams mengalami diare, sembelit atau konstipasi, dan bahkan juga kolik atau nyeri perut yang hilang timbul, atau bahkan untuk menjaga kesehatan atau daya tahan tubuh anak mams. Semoga penjelasan dari saya semakin jelas ya mams. Nah, kayak gitu ya mams. Untuk masalah pencernaan anak, ingat Liprolac.